Bagaimana Anda tahu kalau karakter calon karyawan yang Anda rekrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Pernahkah dengan tes DISC? Apa itu fungsi DISC? Mari kita diskusikan. Selamat datang di channel Murabba Coach. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu tes DISC. Tes ini memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari pengembangan diri hingga manajemen tim. Jadi, mari kita mulai dengan menjelaskan mengapa tes DISC itu penting. Apa itu tes DISC? Sebelum kita terlalu jauh, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu tes DISC. Tes DISC adalah alat yang digunakan untuk mengukur gaya komunikasi atau perilaku seseorang. Singkatan DISC sendiri itu adalah akronim dari 4 faktor utama. Yang pertama adalah dominan, pengaruh, ketahanan, dan kesadaran. Tes ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita menangani berbagai situasi dan kehidupan sehari-hari. Manfaat penggunaan tes DISC. Sekarang, mengapa tes DISC itu penting? Manfaat DISC ini sangat beragam. Penggunaan tes DISC atau tes kepribadian lainnya sebagai dasar untuk penempatan posisi kerja dapat memiliki manfaat. Tetapi penting untuk memahami bahwa tes kepribadian sebaiknya digunakan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan, bukan satu-satunya faktor penentu. Jadi hanya sebagai salah satu faktor penentu, tapi bukan secara keseluruhan pengambil keputusan. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait penggunaan tes kepribadian dalam penempatan posisi kerja. Yang pertama adalah mengetahui gaya komunikasi dan kepribadian. Tes kepribadian seperti tes DISC dapat memberikan wawasan tentang gaya komunikasi, preferensi kerja, dan karakteristik individu yang dapat menjadi relevan dalam konteks pekerjaan. Ini dapat membantu dalam memahami apakah seorang karyawan memiliki karakteristik yang sesuai dengan tugas dan lingkungan kerja yang diharapkan. Penyesuaian dengan budaya perusahaan. Penggunaan tes kepribadian dapat membantu dalam memastikan bahwa seseorang karyawan cocok dengan budaya perusahaan. Misalnya, jika budaya perusahaan menekankan kolaborasi dan adaptabilitas, maka mencari individu yang memiliki karakteristik ini adalah menjadi prioritas. Peran yang cocok. Dalam beberapa kasus, tes kepribadian dapat membantu dalam menempatkan individu ke dalam peran yang paling sesuai dengan gaya komunikasi dan kepribadian mereka. Ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Selanjutnya adalah mengurangi konflik tim. Dengan mempertimbangkan gaya komunikasi dan kepribadian anggota tim, Anda dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kolaborasi dalam tim. Meskipun ada manfaat yang diperoleh dari penggunaan tes kepribadian dalam penempatan posisi kerja, penting juga untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, komprehensivitas. Tes kepribadian tidak boleh menjadi satu-satunya faktor dalam pengambilan keputusan. Faktor lain seperti pengalaman, keterampilan, pendidikan, dan referensi juga harus diperhitungkan. Pentingnya kompetensi. Pastikan bahwa individu yang diuji memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Kepribadian yang cocok tidak akan cukup jika seseorang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kesadaran diri. Ingatlah bahwa kepribadian adalah dinamis dan seseorang dapat berkembang seiringnya waktu. Oleh karena itu, hasil tes kepribadian sebaiknya tidak dianggap sebagai gambaran yang tetap dan tidak tergantikan tentang individu tertentu. Dalam kesimpulannya, penggunaan tes kepribadian seperti tes DISC dapat menjadi alat yang berguna dalam pengambilan keputusan, penempatan posisi kerja, terutama jika digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan konteks dan kebijakan perusahaan. Namun, penting untuk melibatkan berbagai faktor dan informasi lain dalam proses penempatan untuk memastikan keputusan yang sesuai dan berkelanjutan. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait penggunaan tes kepribadian dalam wawancara. Yang pertama adalah relevansi. Pastikan bahwa penggunaan tes kepribadian dalam proses seleksi memiliki relevansi yang jelas dengan peran pekerjaan yang sedang diisi. Tes tersebut harus memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan kemampuan dan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Konsistensi. Terapkan tes kepribadian dengan konsisten pada semua calon pelamar yang mengikuti proses seleksi untuk menghindari bias dan ketidaksetaraan. Transparansi. Berikan informasi yang cukup kepada calon pelamar tentang penggunaan tes kepribadian dalam proses seleksi. Mereka seharusnya tahu mengapa tes ini digunakan dan bagaimana hasilnya akan diinterpretasikan. Konfidensialitas. Pastikan bahwa hasil tes kepribadian diperlakukan secara
rahasia dan hanya diakses oleh orang-orang yang berwenang. Pentingnya hasil. Pertimbangkan apakah hasil tes kepribadian akan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan atau hanya menjadi salah satu aspek dalam evaluasi calon pelamar. Alternatif lain, ingatlah bahwa tes kepribadian bukan satu-satunya cara untuk mengevaluasi kemampuan kepribadian calon pelamar. Wawancara, referensi, pengalaman kerja sebelumnya, dan tes keterampilan juga merupakan komponen penting dalam proses seleksi. Penggunaan tes kepribadian dalam wawancara kerja bisa bermanfaat untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan budaya perusahaan dan persyaratan pekerjaan tertentu. Namun, keputusan akhir tentang apakah akan penggunaan tes kepribadian dalam proses seleksi harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan sesuai dengan kebijakan dan praktek perusahaan Anda. Penggunaan yang bijak. Namun, penggunaan tes DSC harus bijak. Tes kepribadian bukanlah satu-satunya penentu dalam pengambilan keputusan. Ini sebaiknya digunakan bersama dengan faktor-faktor lain seperti pengalaman, keterampilan, dan pendidikan. Selain itu, transparansi dalam penggunaan tes ini sangat penting. Individu yang mengikuti tes harus tahu mengapa tes ini digunakan dan bagaimana hasilnya akan diinterpretasikan. Contoh kasus. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh kasus yang nyata. Misalnya perusahaan XYZ berhasil meningkatkan produktivitas tim mereka setelah menerapkan tes DISC untuk memahami gaya komunikasi masing-masing anggota. Mereka kemungkinan menempatkan anggota tim ke dalam peran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Agar tes kepribadian termasuk tes DISC menjadi akurat, Anda dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah jawab dengan jujur. Saat mengikuti tes, penting untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang jujur dan berdasarkan terkait apa yang Anda rasakan atau lakukan secara konsisten dalam berbagai situasi. Hindari menjawab berdasarkan apa yang Anda pikirkan yang akan menjadi jawaban benar. Self-reflection. Pertimbangkan untuk merenungkan diri sendiri sebelum menjalani tes. Cobalah untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait tentang gaya karakteristik dan gaya komunikasi Anda sebelumnya. Ini dapat membantu Anda memberikan respon yang lebih akurat. Perhatikan konteks. Saat menjalani tes, pertimbangkan konteks atau situasi yang mungkin mempengaruhi perilaku Anda. Ingatlah bahwa kepribadian seseorang dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan peran yang diemban. Contohnya, saat seorang laki-laki yang bekerja sebagai staf di level bawah yang sudah punya keluarga. Laki-laki tersebut jika di perusahaan biasanya akan memiliki karakter yang tinggal menerima perintah dan tanpa dibutuhkan leadership yang tinggi karena dia hanya seorang staf. Tetapi saat di keluarganya dia akan menjadi karakter leadership yang lebih tinggi karena dia sebagai kepala keluarga. Nah, ini yang akan berdampak dalam pengisian DISC. Dia mengisi data DISC sebagai siapa? Sebagai staf atau kepala keluarga? Karena hasilnya pasti akan beda. Selanjutnya adalah konsultasi dengan profesional. Jika Anda atau organisasi Anda sangat tertarik pada hasil tes kepribadian yang akurat, pertimbangkan untuk berkonsultasi pada seseorang profesional yang berpengalaman dalam penggunaan DISC atau tes kepribadian lainnya. Mereka dapat membantu memfasilitasi tes yang lebih baik dan memberikan interpretasi yang lebih mendalam. Kombinasikan dengan tes yang lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kepribadian seseorang, pertimbangkan untuk menggabungkan tes DISC dengan tes kepribadian lainnya. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang individu. Ikuti instruksi dengan teliti. Pastikan Anda memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan saat mengikuti tes. Baca pertanyaan dengan cermat dan berikan respon yang sesuai dengan apa yang diminta. Pertimbangkan umpan balik dari orang lain. Mintalah umpan balik dari orang-orang terdekat Anda atau rekan kerja Anda yang mungkin memiliki wawasan tentang gaya komunikasi dan perilaku Anda. Pendapat orang lain dapat memberikan pandangan tambahan tentang kepribadian Anda. Penggunaan yang bijak. Ingatlah bahwa tes kepribadian bukanlah alat bantu, bukan penilaian yang mutlak. Hasilnya harus digunakan sebagai panduan untuk memahami diri sendiri atau orang lain, bukan untuk membuat keputusan krusial atau sembrono. Beri kesempatan untuk perubahan. Ingatlah bahwa kepribadian bukan sesuatu yang tetap selamanya. Kepribadian dapat berkembang dan berubah seiring waktu, terutama jika seseorang berusaha untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu pada dirinya sendiri. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan menjalani tes dengan cermat, Anda dapat meningkatkan akurasi hasil tes kepribadian Anda. Tetapi selalu ingat bahwa tes kepribadian adalah alat bantu, bukan penentu mutlak tentang siapa itu Anda.
Penutup, jadi kesimpulannya tes DSC adalah salah satu alat yang penting untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain. Ini dapat membantu kita dalam pengembangan pribadi, manajemen tim, dan pengambilan keputusan yang lebih bijak. Namun, selalu diingat bahwa kepribadian adalah hal yang dinamis, dan hasil tesnya hanya sebagian dari gambaran keseluruhan tentang seseorang. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda tentang tes kepribadian dalam komentar di bawah. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe saluran kami. Saya Aziz Kuncoro dari Murabak Coach. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.